akan kutunjukkan padamu bahwa aku laki-laki sejati. Nih. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Burhan dengan pacarnya bernama Karlina. Burhan yang sudah tidak tahan lagi menahan hawa nafsunya, mencoba meminta jatah kepada pacarnya. Namun di sini Karlina menolak, karena ternyata Burhan seorang pengangguran. Tentang aku pengangguran, miskin. Dengan sekuat tenaga Karlina memberontak dan berhasil kabur dari tempat itu. Dan dia segera meminta bantuan pada para hansip yang kebetulan sedang berjaga. Itu! Hei, kurang ajar kamu! Hei, jangan lari! Maling! Maling! Burhan yang kini menjadi buronan warga bersembunyi di dalam hutan, di mana diperlihatkan dengan begitu banyaknya binatang liar di hutan tersebut. Dia pun menelusuri hutan untuk menyelamatkan diri. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang bertubuh separuh ular separuh manusia, dan wanita itu bernama Nyi Lajang yang hidup berdua bersama suaminya. Mau kemana kau? Begini rupanya tampang orang sesat itu. Burhan pun berterus terang bahwa dia akan mencari dan memuja Nyi Blorong demi mendapatkan kekayaan. Wanita berbadan ular itu pun mau memberitahukan di mana tempat Nyi Blorong, namun dengan syarat Burhan juga mau membantu membalaskan dendamnya pada Nyi Blorong, karena kutukan Nyi Bloronglah dirinya menjadi seperti yang sekarang ini. Baik-baik, asalkan kelak kau mau membantu aku. Tentu, Nyai. Setelah sepakat, Burhan pun dilempar ke tempat di mana Nyi Blorong tinggal. Di sana dia bertemu dengan dayang-dayang Nyi Blorong yang cantik-cantik, yang akhirnya Nyi Blorong pun muncul menemuinya. Dari Kanjeng Ratu. Lagi orang rakus dan pemalas yang datang Nyi Blorong memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Selain setiap tahun dia memberikan tumbal untuk syarat pertamanya, Nyi Blorong juga meminta 3 nyawa perempuan dalam waktu 1 minggu. Tak hanya itu, Burhan harus menghisap darahnya dan memakan payudaranya. Burhan yang telah tertipu daya akan dunia menyetujui hal tersebut. Dan kini tibalah Burhan mencari mangsa untuk dijadikan korbannya sebagai syarat memujanya pada Nyi Blorong. Target pertama adalah wanita yang sedang bercumbu mesra dengan pasangannya di semak belukar. Ayo atuh. Di situ terlihat si wanita yang sudah sangat tak sabar ingin melakukan hal itu. Namun di sini cowoknya izin ingin pipis terlebih dulu. Dan kesempatan itu pun tak disia-siakan oleh si Burhan. Dari belakang dia langsung menyeret dan menjadikan wanita itu sebagai korbannya. Ampun Kanjeng Ratu, ampun telah mempersembahkan nyawa manusia-manusia yang sangat hamba cintai sebagai wadah. Orang-orang yang memuja Nyi Blorong setiap tahun harus memberikan 1 nyawa sebagai tumbal. Dan itu merupakan syarat yang tidak bisa ditawar. Seandainya tidak bisa memenuhi persyaratan itu, maka akan terjadi seperti bapak yang satu ini, yang mana dia sendiri yang akan menjadi korban dan menjadi santapan para dayang-dayang Nyi Blorong, karena dia sudah tidak mampu lagi memberi tumbal kepada Nyi Blorong. Lah kau santapan dayang-dayang. Dayang-dayang. Setelah mempersembahkan 3 nyawa perempuan, pada malam Kamis Pahing Burhan pun menunggu Nyi Blorong di Bukit Barat. Namun sebelum Nyi Blorong datang, Nyai Lajang terlebih dahulu menemui Burhan. Di sini Nyai Lajang memberitahukan cara agar Burhan dapat menikmati hartanya secara langgeng tanpa harus memberikan tumbal kepada Nyi Blorong. Betulkah bisa begitu? Asalkan kau mau melakukan perintahku. Burhan yang mendengar itu mau melakukannya, dan di sini
Nyai Lajang menyuruh si Burhan menancapkan tusuk konde ke kepala Nyi Blorong, dan dengan begitu Nyi Blorong akan berubah wujud menjadi ular selamanya. Sehingga Burhan pun juga akan bebas dari persyaratannya yang harus memberikan tumbal setiap tahun. Tak selang berapa lama Nyi Blorong pun datang. Di sini Nyi Blorong meminta pada pengikutnya untuk memuaskan dirinya. Di tengah birahinya yang sudah memuncak sampai ubun-ubun, di saat itulah Burhan menancapkan tusuk kondenya tepat di kepalanya. Dan benar saja seketika itu juga, Nyi Blorong berubah menjadi seekor ular, sedangkan mimpi Burhan untuk menjadi orang kaya pun menjadi kenyataan. Singkat cerita, Burhan yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu hanya seorang pengangguran, kini dia telah mempunyai usaha sendiri. Dia telah membangun diskotik yang tentunya memperkerjakan wanita-wanita seksi dan cantik-cantik. Namun meski begitu, dia masih cinta dan menginginkan Karlina menjadi istrinya. Untuk itulah dia pun menemui orang tua Karlina untuk melamar putrinya. Namun walaupun Burhan sudah kaya, karena orang tua Karlina sudah tahu bagaimana sifat Burhan, maka lamarannya pun ditolak mentah-mentah. Jadi jelasnya Bapak menolak lamaran saya. Semoga Bapak tidak menyesal dengan putusan ini. Keesokan harinya teman Karlina bernama Johan, Sushi dan Doni datang ke rumah Karlina, dan saat itulah mereka melihat ular yang kemudian ditangkap dan dibawa pulang oleh si Johan. Yang memang kebetulan, Johan juga menyukai ular. Seperti yang kita ketahui, ular itu bukanlah ular biasa, melainkan jelmaan dari Nyi Blorong yang memang tidak bisa berubah wujud semenjak tusuk konde menancap di kepalanya. Burhan yang sangat sakit hati karena lamarannya telah ditolak mentah-mentah oleh orang tua Karlina, di mana dia meminta bantuan kepada Nyai Lajang untuk menyantet ayah Karlina. Kenapa, Pak? Lina, bawa Bapak. Singkat cerita, diperlihatkan Johan yang tengah bersama ular yang ditangkapnya. Di sini dia melihat mustika di kepala ular tersebut, dia pun berinisiatif untuk mencabut mustika itu. Apakah ini yang dinamakan mustika? Johan yang telah kembali ke kamarnya sangat kaget karena melihat wanita tanpa busana. Tak hanya itu, wajahnya pun sangat mirip dengan Susi, sehingga Johan mengira wanita itu adalah Susi kekasihnya, dan di sini pembibitan di antara mereka tak terelakkan. Pagi harinya, Susi, Lina dan Doni datang ke rumah Johan, dan di sini dia baru sadar bahwa yang tidur dengannya bukanlah Susi. Sementara ular yang ditangkapnya pun kini sudah tidak ada lagi di kamarnya. Dari mana benda ini? Singkat cerita, Doni dan Lina mendatangi paranormal untuk meminta bantuan. Lina meminta penangkal agar dilindungi dari hal gaib, mengingat ayahnya yang telah mati secara tak wajar. Cuma minta diberi penangkal. Saya mengatasnamai teman saya Johan. Nyai Blorong temannya Nyai Dasima? Namun di sini, bukannya dibantu, mereka justru ditipu oleh Bokir dan istrinya. Hadir. Aku adalah Nyai Blorong. Aku tidak mengganggu lagi. Serahkan uang 100.000 rupiah. Tak lama kemudian datanglah Nyi Blorong yang membongkar aksi mereka. Pada akhirnya Bokir dan istrinya dihukum berubah menjadi ayam selama 1 minggu. Seminggu jadi ayam. Jadi ayam. Saat mereka kembali ke rumah Susi, rupanya Burhan dan anak buahnya sudah ada di sana yang menyekap Johan dan Susi. Di sini Burhan membawa Susi dan Lina ke tempat Nyai Lajang. Karena wajahnya yang sangat mirip dengan Nyi Blorong, Nyi Lajang pun mengira bahwa Susi adalah Nyi Blorong. Karena itulah Nyai Lajang menyekap Susi untuk membalaskan dendamnya.
Sementara Lina sendiri dibawa pergi oleh Burhan. Selamat datang, Nyi Blorong. Nama saya Susi, Susi Lowati. Blorong. Kau tidak usah berpura-pura. Johan dan Doni akhirnya bisa menemukan persembunyian Burhan dan anak buahnya, namun karena kalah senjata dan jumlah orang, mereka berdua juga ikut ditahan di tempat itu. Di istananya, Nyi Blorong tengah menceritakan tentang Johan pemuda perkasa yang telah menolong dari tusuk konde yang membelenggunya. Dia pun merasa sangat berhutang budi pada lelaki itu. Saat dayangnya tahu bahwa yang menolongnya adalah pemuda tampan, mereka pun menanyakan apakah Nyi Blorong mencintai pemuda itu. Namun dengan tegas dia menjawab tidak. Karena dia tahu bahwa Nyi Ratu Roro Kidul yaitu ibunya akan sangat murka jika mengetahui putrinya jatuh cinta pada manusia biasa. Bagi Nyi Blorong cinta adalah petualangan, dan saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Nyi Blorong merasakan firasat bahwa si pemuda yang telah menolongnya kini membutuhkan pertolongan. Mengetahui hal itu, Nyi Blorong langsung mengajak dayang-dayangnya bergegas pergi untuk membantu pemuda tersebut. Ular-ular dayang itu pun menyebar dan membunuh satu persatu anak buah Burhan yang saat ini tengah berjaga, sehingga akhirnya Johan, Doni dan Lina berhasil kabur. Kau tidak apa-apa. Kita ke sana dan telepon polisi. Mereka pun pergi ke tempat di mana Susi disekap oleh Nyai Lajang. Rupanya di sini Susi tengah disiksa oleh Nyai Lajang dan suaminya. Dan tiba-tiba Nyi Blorong pun datang untuk menyelamatkan wanita yang telah menjadi korban salah sasaran Nyai Lajang itu, karena wajahnya yang mirip dengannya. Dan di sini Nyi Blorong dan Nyai Lajang pun akhirnya bertarung. Akulah Blorong Lajang. Serupa tapi tak sama. Blorong, terimalah pamungkasku. Ayo istriku, bunuh dia. Ayo. Jangan tinggal saya. Sementara Johan dan kawan-kawannya dikejar oleh Burhan dan anak buahnya. Kini hanya tersisa Burhan seorang, mereka berdua pun berduel dengan tangan kosong. Namun sebelum kita tahu siapakah yang akan menang dalam pertarungan, tiba-tiba Nyi Blorong datang menghentikan mereka. Kau adalah wadalku. Burhan yang dulunya memuja Nyi Blorong dan kemudian ingkar janji, kini akhirnya dijadikan wadal oleh Nyi Blorong dengan mengibaskan selendangnya. Burhan terpental dan jatuh sehingga dia tewas di tebing bebatuan. Film pun ditutup dengan wejangan Nyi Blorong, agar kita tak mudah terbuai dengan kenikmatan dunia. Jangan kalian lakukan perbuatan syirik. Kalian camkan pesanku ini.